Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya sekaligus perkenalan ya. Nama saya Diana Agustini. Saya mengajar di SDN Kalibanteng Kidul 03. Status sudah menikah. Putranya 5. Alhamdulillah. Oke, baiklah Bapak, Ibu semua, yang saya hormati Bapak Pengawas KKG PAI Semarang Barat, Bapak Ketua KKG PAI beserta Bapak Ibu Guru PAI di Semarang Barat yang saya hormati dan berbahagia. Semoga hari ini puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, berbagi kebahagiaan di tempat yang mulia ini, insya Allah, amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya di depan ini mohon izin. Sebenarnya ini bukan bermaksud menggurui atau apa, kita sharing ya Bapak Ibu. Saya ingin sharing yang diberikan oleh Pak Ketua KKG kepada saya. Bismillah. Semoga ini nanti apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Tapi ada syaratnya, harus jawab kata cakep. Siap? Oke. Duduk santai sambil bersiul. Tutupi datang membawa nasi. Karena semua sudah berkumpul, kita akan mulai presentasi. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini saya diminta untuk memberikan tema berkaitan dengan larangan bullying dalam perspektif Islam. Apa itu bullying? Ini sebuah kata yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua ya, karena ini sedang ramai diperbincangkan, terus dicari bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan bullying. Bullying sendiri secara pengertiannya tindakan menyakiti, mengintimidasi atau mendominasi orang lain secara berulang, baik verbal, fisik maupun mental. Dampaknya ini dapat menyebabkan trauma, depresi, kecemasan, menurunkan harga diri bagi korbannya, bahkan sampai pada taraf di mana ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menjadi kerugian bersama ternyata, tidak hanya si pelaku, saksi, masyarakat secara luas. Pandangan Islam tentang bullying ini tentu saja sudah jelas untuk kita semua bahwa hari ini bertentangan dengan Islam. Kemudian menghina martabat manusia, karena ketika kita menghina seseorang artinya kita menghina Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situlah menjadi dosa yang besar yang pastinya harus menjadi PR kita juga, bagaimana anak-anak kita di sekolah bisa tenang, berpendidikan, belajar, dan bersosialisasi bersama teman-temannya tanpa merasa bahwa dia terintimidasi atau merasa dia tidak nyaman berada di sekolah. Larangan bullying di dalam Al-Quran ini ada beberapa contoh yang saya sampaikan di sini. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang orang beriman untuk saling mengolok-olok dan memberi julukan yang buruk kepada orang lain.
Untuk yang intimidasi, Nabi juga melarang umatnya untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi orang lain. Jadi riwayat Tirmidzi. Menyakiti secara fisik ini juga diterangkan dalam Al-Maidah bahwa Islam juga tegas melarang umatnya untuk menyakiti, melukai orang lain secara fisik. Saya juga mencari literatur lain, ternyata di ayat-ayat Al-Quran lainnya ada banyak ayat yang meskipun secara spesifik tidak membahas tentang bullying, kata bullying, penindasan, tetapi ini saya cari contoh 10 ayat di sana. Ada Al-Hujurat ayat 11, Al-Humazah ayat 1, Al-Ahzab ayat 58, An-Nahl ayat 108, Al-Isra ayat 70, surat Hud, di mana Al-Quran jelas menyampaikan hal yang tidak boleh kita lakukan yang berkaitan dengan mengolok-olok, bullying, gitu ya. Oke. Lanjut. Oke. Nah, fungsi yang saya praktekkan di kelas saya kebetulan saat diterima di Semarang untuk pertama kali itu ada banyak sekali hal yang terjadi yang saya alami, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Ternyata Allah itu maha baik sekali. Saya diizinkan untuk menemukan sebuah buku di mana buku itu berjudul Ilmu Magnet Rezeki. Di sana dari buku itu saya belajar untuk mengelola diri seperti itu dan seterusnya. Nah, solusi untuk kelas saya, karena saya juga memiliki anak-anak yang spesial di Kalki 3. Sekolah saya merupakan sekolah inklusi, di mana ada beberapa anak-anak yang berkebutuhan khusus, tunarungu, terus kemudian ya macam-macam ada di sana. Itu sehingga saya sebagai gurunya juga harus siap untuk mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tetap kalau untuk agama Islam, penanaman keimanan bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Saya ingin mencoba menggunakan pendekatan pribadi kepada siswa, bahwa anak itu harus punya dia rasa percaya diri dulu dalam dirinya, ya, bahwa apa yang terjadi pada dirinya, dia itu spesial, dia memiliki spesialisasi sendiri. Contohnya Pak Nurodin, hari ini nggak hadir ya. Pak Nurodin ini suaranya luar biasa bagus. Setiap orang punya karunia dari Allah yang diberikan. Saya ingin anak-anak saya juga merasakan itu, bahwa sebenarnya dia itu spesial. Kemudian kekuatan dari dalam diri. Ketika kita mantap dengan diri kita, maka kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar diri kita. Insya Allah seperti itu ya. Artinya kita punya backingan dulu. Nah, saya yakin dengan diri saya. Kemudian sabar dan sholat. Nah, ini Al-Quran secara konsisten menyoroti pentingnya kesabaran dalam ujian dan menghibur hati serta memberi kekuatan yang ditemukan dalam doanya dengan kesabaran melalui Al-Quran. Dan saya juga bersama selalu diberi nasihat oleh partner saya Bu Faiz tentang kesabaran. Ini guru saya juga, ya, tentang kesabaran. Kita bersabar selalu menghadapi anak-anak, menghadapi diri sendiri juga, dan juga dengan sholat. Peran orang tua, guru, dan masyarakat ini penting. Saya yakin orang tua punya kendali yang lebih besar, paling besar dibanding kita. Akan tetapi tidak apa-apa, kita tetap menjadi bagian untuk memberikan sekian persen
masukan untuk anak-anak, nasihat untuk mereka agar anak-anak bisa lebih percaya diri dan menghadapi bullying ini dengan cara yang lebih indah. Ini strategi saya adalah yang pertama, ada beberapa kelas, mungkin kelas yang tinggi, saya itu selalu menyampaikan tentang lingkaran kendali, bahwa di dalam lingkaran hijau ini ya adalah hal-hal yang kita bisa kendalikan, yang di luar adalah kita nggak bisa kendalikan. Saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang hal ini. Jadi cara menyayangi diri kita, tindakanku, pikiranku, pendapatku, perkataanku, caraku memperlakukan orang lain, caraku mengelola perasaanku, ini bisa kita kendalikan. Ya, tetapi yang tidak bisa kita kendalikan adalah perilaku orang lain terhadap kita. Perilaku orang lain, perasaan orang lain, hal-hal di masa lalu yang sudah terjadi udah kita tidak bisa kendalikan. Dan waktu serta cuaca itu tidak bisa kita kendalikan. Semua yang di luar kita adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ada dalam diri kita, meskipun juga Allah, tapi kita juga mempunyai kendali. Kita kendalikan. Nah, itu yang ingin saya tanamkan kepada diri anak-anak, bahwa mereka bisa mengendalikan ketika terjadi hal-hal yang tidak nyaman yang mereka dapatkan, mereka bisa mengambil sikap mereka seperti itu. Saya juga membuka cakrawala anak-anak tentang beberapa ilmu dari buku yang saya baca. Ini ada beberapa jurus. Nah, saya ajari mereka jurus-jurus, bukan jurus silat, tapi jurus bagaimana kita membuka perisai. Saya ajak anak-anak membuka perisai, kemudian disiplin kata, lalu turunkan garis kebenaran. Ada Garputala, ini Garputala adalah tawasul bil'an. Kemudian RFF, lepaskan, lupakan, maafkan. Nah, ada sebuah video yang bisa diputar. Maaf karena kelemahan saya. Jadi videonya terpisah dari PowerPoint. Nah, ini ada sebuah contoh yang saya juga tampilkan kepada anak-anak.妈妈问你几个问题，好吗？爱吃菠菜吗？那你觉得是所有的人都喜欢吃菠菜吗？有没有人不喜欢吃菠菜？对，你看菠菜它就是这个样子，它没变。但是有人喜欢，有人不喜欢，所以我们要尊重别人对同一件东西不同的感受，是吗？妈妈再问你个问题，你现在能控制你切这个菠菜的形状吗？那么你能控制这个菠菜在地里面能长多大吗？对，你能控制别人喜欢什么不喜欢什么吗？对吧？所以你也不能控制别人喜不喜欢你画的画。所以如果我们能控制的事情，我们就把它做到最好；如果我们不能控制的事情，我们就怎么样？对，不用管它。Oke. Jadi ada seorang anak yang gambarnya itu dikatakan jelek sama temannya. Nah, tetapi si ibu mencoba mengajak dia berdiskusi bahwa, oh, gambar yang dikirim gurumu kepada ibu ya. Nah, menurut ibu itu bagus, tetapi kalau temanmu menganggap seperti itu, emang nggak apa-apa kan? Nah, nggak apa-apa, nggak ada persoalan sebenarnya, ya. Jadi tergantung respon kita terhadap sebuah persoalan. Ketika ada teman kita mengatakan hal yang tidak menyaman, nah, itu kita kembali kepada respon kita.
Kemudian itu yang saya tekankan ketika saya. Kemudian memberi keteladanan yang utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu menghadapi banyak cobaan selama beliau menjadi seorang nabi yang luar biasa, tetapi beliau meresponnya dengan cara yang baik, yang tulus, yang dikembalikan lagi kepada Allah. Semua itu adalah dari Allah. Saya pun memperdengarkan sebuah audio kepada anak-anak. Mungkin saya izin memutarkan di sini juga. Audio ini saya dapatkan dari inilah saatnya dimana semua memori waktunya kita untuk memberikan maaf kepada segala sesuatu, pada apapun yang terjadi, pada peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Inilah saatnya dimana semua memori masa lalu itu harusnya berganti dengan memori Ramadan yang ini. Inilah harusnya saat-saat dimana semua energi gak bagus itu lebur dengan energi Quran Anda baca. Inilah saat dimana Anda sadar bahwa ada Allah di atas semua yang terjadi. Yes. Kalau Allah yang membuat segala skenario, kenapa kita harus marah? Nabi SAW pernah mengalami hal yang gak nyaman dalam kehidupannya. Dalam perang Uhud, paman yang paling dicintainya ditombak oleh seorang budak, meninggal dunia syahid. Kemudian oleh seorang wanita Hindu dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah oleh Hindu. Kemudian Nabi terjatuh dalam sebuah lubang, berdarah Nabi. Lalu kemudian pasukannya juga terbunuh. Bendera panji kemenangan juga terjatuh. Dinyatakan Nabi kalah. Lalu kemudian diangkat itu jantungnya Hamzah. Lalu kemudian dihina-hina Nabi, diludahi itu jantungnya. Dengan penuh dendam dan marah, Hindun mengangkat jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi menyaksikan itu. Dan itu adalah luka paling dalam yang bisa dibuat oleh musuh kepada yang lain. Dan itu tanda kemenangan sekaligus tanda kehinaan. Tanda menghinakan orang-orang yang dikalahkan. Lalu kemudian Nabi SAW adalah Nabi yang menjadi panutan kita semua. Hamzah dalam keadaan menangis, meneteskan air. Tapi cukup sampai situ. Itu adalah histori. Itu adalah kisahnya Allah. Sementara Islam bukan untuk mendendam. Sementara Islam datang bukan untuk menghancurkan. Sementara Islam datang bukan untuk membalas hal yang gak nyaman kepada orang lain. Di ujung Fatu Makkah, Hindu datang kepada Nabi, ketakutan, bersembunyi di balik badan suaminya Abu Sufyan yang sudah masuk Islam. Apakah Nabi akan memaafkan aku? Sementara dosaku begitu besarnya. Dia pemaaf. Itulah yang aku kenal, kata Abu Sufyan. Lalu kemudian pergilah Hindu dengan gemetar di balik badan suaminya. Lalu kemudian menyatakan keislamannya kepada Nabi. Wahai Nabi, apakah kau mau menerima keislaman? Nabi menjawab, ya. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Inilah Islam. Islam adalah agama pemaaf. Yang ajaibnya adalah keturunannya Hindu memimpin Islam. Setelah itu anaknya Abu Sufyan, namanya Muawiyah, menjadi khalifah. Cucunya Abu Sufyan namanya Yazid jadi khalifah. Apapun yang terjadi dalam kondisi seperti itu, tapi kita lihat betapa Islam dipimpin oleh musuh bebuyutan di perang Uhud. Tapi bukan itu persoalannya. Yang jadi inti dari konten dan sejarah ini bahwa Islam adalah agama pemaaf. Itu tadi yang saya sampaikan untuk anak-anak juga. Jadi mereka merasa bahwa ada keteladanan dari Rasulullah yang begitu dahsyat yang bisa mereka contoh dan praktekkan. Kemudian setelah saya diskusi, ternyata anak-anak itu juga punya persoalan. Tidak hanya orang dewasa seperti kita yang punya persoalan, ternyata anak-anak juga punya persoalan. Dari situ mereka kemudian ingin apa solusinya. Ternyata dalam Islam kita ada banyak sekali solusi. Yang pertama dari sholat, tadi mempraktekkan RFF, kita lepaskan, lupakan, maafkan. Kita harus punya itu. Karena apa? Dalam sebuah literatur yang saya baca pagi ini ada bahwa lupa adalah cara agar kita melupakan rasa sakit yang pernah kita lalui. Bayangkan seandainya kejadian yang menyakitkan membuat kita tidak nyaman yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu, kita masih simpan dalam ingatan kita, pasti rasanya berat dan tidak mudah untuk menjalani hidup sehari-hari. Otak kita pun akan kewalahan dalam hal ini. Jadi melupakan itu sebenarnya juga salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus berusaha berlarut, tidak berlarut lagi dalam kesedihan dan menjalani hidup lebih baik lagi. Ini yang saya ingin tekankan. Kemudian melalui sholat kita, sholat 5 waktu. Ketika kita sholat, itu adalah cara kita menyerahkan semua persoalan. Kalau hari ini ada persoalan apa, melalui sholat kita. Ada sholat lain yang selain 5 waktu, sholat hajat, sholat taubat juga ada. Nah, di sana adalah sarana yang bisa kita gunakan untuk kita lebih dekat kepada Allah, untuk menyerahkan persoalan kita kepada orang lain. Nah, kepada Allah maksud saya. Karena ketika kita menyampaikan persoalan kita kepada orang lain, apakah ada solusi? Tidak. Biasanya malah jatuhnya ghibah. Jadi solusi yang terbaik adalah serahkan kepada Allah. Itu yang saya diskusikan dengan anak-anak, dan mereka ternyata terbuka dengan hal itu, sehingga mereka merasa, ayo Bu, kita sholat. Nah, justru mereka yang mengajak. Ketika pembelajaran agama itu saya masuk, kita nggak sholat nih Bu. Wah, udah ada pertanyaan seperti itu. Kadang materi lain itu memang agak ini jadinya. Tapi alhamdulillah, karena itu adalah datang dari mereka sendiri. Artinya mereka ingin mungkin nasihat dari gurunya. Nah, jadi bagusnya di sini. Jadi saya bisa memberikan informasi lain, nasihat lain melalui hal ini. Dan ini ada dulu sebentar. Tadi ada yang 3 kali ya kayaknya. Enggak, oke, alhamdulillah. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya ini adalah
sebenarnya kadang lupa mengabadikan apa-apa yang di kelas saya karena asiknya belajar dengan anak-anak. Ini salah satu yang saya lakukan minggu lalu kebetulan qadarullah. Jadi minta sholat duha gitu ya. Kemudian ingin ada yang punya hajat, ternyata mereka punya persoalan ingin kepada Allah melalui hajat. Nah ini saya hanya mengikuti keinginan anak-anak yang ternyata mereka bisa merespon dan senang sekali. Mungkin tidak ada suaranya ya Pak, karena semuanya fokus berdoa. Saya beri kesempatan mereka untuk fokus berdoa, dan itu saya sadar mungkin ini masih bagian kecil dari yang bisa lakukan, karena saya bertemu dengan setiap anak di kelas itu tidak setiap hari. Kelas 1 ya hanya seminggu sekali dan seterusnya. Jadi ketemu mereka tidak banyak, sehingga ini bagian yang bisa saya lakukan, memberikan mereka pendampingan, pembelajaran tentang bahwa apapun yang kita miliki, persoalan yang kita hadapi, apa-apa kegalauan, pengen move on dari sesuatu, kan anak-anak sekarang kayak gitu. Nah itu melalui sholat mereka ya, seperti itu. Kemudian kayaknya sudah selesai. Mohon maaf Bapak Ibu. Kesimpulannya, dalam Islam bullying ini sangat dilarang ya, dianggap tindakan yang bertentangan dengan Islam. Kita semua memiliki kewajiban cegah mengatasinya dengan menerapkan nilai-nilai Islam seperti saling menghormati, kasih sayang, serta menumbuhkan rasa nyaman pada diri dan orang lain dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, sehingga energi positif kita itu menjadikan orang lain juga tersalurkan, satu sama dan terhubung, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, yang bisa saya sharingkan. Semoga Bapak Ibu guru semua menerima dengan lapang hati. Bapak Ibu yang saya hormati, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan di hari ini akan menjadi tidak bermanfaat jika tidak kita praktikkan. Karena ada sebuah kutipan menyatakan bahwa buah dari ilmu itu bukanlah pengetahuan, tetapi buah dari ilmu itu adalah tindakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.